bisnis jual beli emas dan perak. Tentu kita menyimpan emas dan peraknya. Jadi misalnya kita jual beli emas, kayak toko-toko emas tuh, emas yang disimpan dengan perak yang disimpan di tokonya itu sudah melebihi nisab, merdu banyak. Tapi di sisi lain emas dan perak itu kan dijual, dijadikan perniagaan. Misal tadi mau beli barang pertama itu 500 juta, 300 juta berutang, berarti modal itu yang sisa 200 juta yang milik kita, yang 300 juta hutang, maka hutang itu tak dihitung sebagai modal zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat al-ma'adin wal-rikas, yaitu zakat barang tambang dan harta yang ditemukan atau harta karun. Ma'adin itu barang tambang, rikas itu harta terpendam yang ditemukan. Dan sekedar mengingatkan ulang bahwa kalau barang tambang selain daripada emas dan perak, karena barang yang ditambang itu banyak, emas, perak, batu bara, nikel, tembaga, macam-macam. Pandangan jumhur ulama mengatakan selain daripada emas dan perak, maka pada barang itu tidak ada zakatnya. Sedangkan kalau barang tambang itu berupa emas dan perak, maka terkena zakat kalau sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, dan mencapai haul, menunggu setahun, maka wajib dibayarkan 2,5%. Tapi kalau barang tambangnya berupa minyak, gas bumi, itu tidak ada zakatnya. Tak ada zakatnya kecuali barang itu kemudian dijadikan barang komoditi, artinya dia menghasilkan, dijual kembali. Berarti nanti zakatnya pada hasilnya, bukan pada barangnya. Begitu kalau barangnya barang tambang. Nah, kemudian
yang kedua kita sudah bahas arikas. Arikas itu adalah barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah dan itu milik masa kejahiliahan, masa-masa kekafiran. Jadi kalau kita misal menemukan di dalam tanah ada satu peti, di dalamnya kita temukan emas, berlian, macam-macam itu, itu disebut dengan harta rikas. Nah, harta rikas itu atau harta karun itu harus dilihat dulu. Pertama, pastikan dia adalah bekas-bekas sisa masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu maksudnya masa kekafiran sebelum datangnya Nabi SAW. Kalau kita temukan di tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah kosong, artinya di tengah hutan, tidak ada pemilik, tidak ada penduduk situ, maka harta itu begitu ditemukan dalam bentuk apapun, baik emas ke apa saja, Gucci Cina, pokoknya yang berharga, maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Jadi 1/5-nya keluarkan zakat, 4/5-nya milik si penemu. Tapi kalau seandainya kita menemukan di atas tanah yang ada pemiliknya, maka barang tersebut berlaku hukum luqatah. Luqatah itu barang temuan, harus diumumkan lebih dahulu. Jadi bukan barang harta karun yang ditemukan di atas tanah milik orang, itu harus ditanyakan ke pemilik tanah, lalu diumumkan setahun. Kalau tidak ada yang mengaku, baru menjadi hak milik kita. Di situ baru berlaku zakat, keluarkan 20%. Jadi itu harus dibedakan. Baik, jadi itu kesimpulan yang kita dapatkan dari zakat barang tambang dan harta karun di pelajaran yang lalu. Kita lanjutkan. Berikutnya, benda yang ketiga yang wajib dizakatkan. Jadi kita sudah bahas dua, yaitu emas dan perak. Lalu kita bahas barang tambang dan rikas. Benda ketiga yang wajib dizakatkan adalah zakatu urudit tijarah atau arudit tijarah, yaitu barang yang diperniagakan atau zakat harta perniagaan. Jadi bahasanya arud, arti ardun itu adalah hutamud dunia atau urud, itu artinya harta atau pembendaharaan dunia. Jadi bentuknya bisa macam-macam, bisa apapun barang yang diperniagakan itu masuk ke dalam hitungan barang yang wajib dizakatkan. Contohnya minal amti'ah, yaitu barang-barang perabotan kebutuhan rumah tangga, wal iqarat atau perumahan, jadi kerjanya jual rumah, atau wa anwa' al-hayawan, jual beli hewan, atau az-zuru', jual beli tanaman, atau wasiab, jadi harta perniagaannya berupa pakaian, kan jual beli baju itu harta perniagaan itu. Jadi apapun mimma adda litijarah, semua yang dihitung untuk perniagaan, maka dia terkena wajib zakat.
Jadi yang diwajibkan zakatnya adalah benda-benda yang bukan menjadi aset utama. Jadi kalau seandainya kita jual beli rumah, maka rumah itu masuk ke dalam harta yang wajib dizakatkan, karena rumah itu adalah benda yang kita jadikan perniagaan. Tetapi kalau kita bangun rumah untuk membuat gudang penyimpanan barang, kita jualan juga, tapi kita buatkan gudang, kita beli tanah untuk meletakkan barang-barang kita. Jadi tanah dan gudang-gudang itu tidak kita jual, yang kita jual barangnya. Makanya aset-aset berupa tanah atau tempat penyimpanan barang, atau yang bentuknya sebagai fasilitas untuk barang tersebut, bukan dijadikan barang perniagaan, termasuklah kulkas. Kita jualan es, yang jadi benda zakatnya, yang wajib zakati apanya? Esnya. Kulkas haji haidamang dan kan, karena itu hanya tempat aset menyimpan barang itu. Jadi mau diperjelas dulu di sini bahwa semua benda-benda yang terkena zakat, yaitu yang dijadikan bahan untuk diniagakan. Tapi kalau aset itu hanya sekedar modal untuk menyimpan barang tersebut, maka itu tidak masuk ke dalam zakatnya. Kita kalau melakukan bisnis jual beli emas dan perak, tentu kita menyimpan emas dan peraknya. Jadi misalnya kita jual beli emas, kayak toko-toko emas tuh, emas yang disimpan dengan perak yang disimpan di tokonya itu sudah melebihi nisab, mertuh banyak. Tapi di sisi lain emas dan perak itu kan dijual, dijadikan perniagaan. Berarti kan dari dua sisi terkena zakat kan? Dari dua sisi terkena zakat. Pertama dari sisi bendanya, yaitu menyimpan emas dan perak. Di sisi yang kedua dari perniagaannya. Jadi emas dan perak itu dijadikan barang niaga. Nah, apakah kena dua kali? Itu pertanyaannya. Apakah zakatnya wajib dua kali, yaitu zakat emas dan perak pada benda dan zakat pada hasil perniagaannya? Jawaban para ulama, kalau benda-benda yang dirinya sendiri ada zakat seperti emas, perak, dirinya sendiri ada zakat, maka yang diambil hanya salah satunya, tidak terkena dua kali. Sekarang penjual kambing, juga memelihara kambing. Nanti ini kita belum bahas masalah hewan, zakat hewan. Kambing yang dipelihara itu sudah melebihi 30 ekor, tapi dia pelihara untuk dijual. Berarti terkena dua sisi zakat. Pertama zakat meniagakan kambing, yang kedua zakat pada bendanya, yaitu kambing itu ada ketentuan zakatnya. Nah, apakah terkena dua kali? Itu juga sama. Apakah dua ga kena, tiga zakat perdebit kambing, tiga itu hasil niaga? Jawabannya tidak. Kalau bendanya kena zakat,
lalu niaganya kena zakat, maka dikeluarkan hanya salah satunya. Boleh pilih dari benda, boleh pilih dari niaga. Itu kalau benda-benda yang memang dirinya sendiri, ain bendanya sendiri ada zakatnya. Tapi kalau benda yang ainnya tidak ada zakatnya, itu ya dari hasil niaga saja. Bapak jual beli permadani itu tidak ada zakatnya, bendanya tidak ada zakat, berarti zakatnya pada perniagaannya. Nah, itu yang mau di-clearkan lebih dahulu. Nah, baik. Jadi zakat perniagaan itu bisa terkena pada semua benda yang diperdagangkan dengan dalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 267, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta yang baik yang engkau usahakan atau yang engkau dapatkan. Nah, ini menjadi dalil harta perniagaan yang diusahakan ada zakat padanya. Lalu kemudian hadis Nabi juga menyebutkan fil ibil sadaqatuha, pada unta ada zakatnya, wa fil baqar sadaqatuha, pada sapi ada zakatnya, wa fil ghanam sadaqatuha, pada kambing ada zakatnya, wa fil bazzi sadaqatuha, pada kain yang diperdagangkan. Bazzi itu kain atau pakaian yang diperdagangkan, sadaqatuha, itu pun ada zakatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih. Lalu juga ada hadis Nabi SAW dari Samurah bin Jundub. Rasulullah SAW, Samurah mengatakan, fa inna Nabi SAW kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqah mimma nu'idduhu lil bay'. Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat pada benda-benda yang kami persiapkan untuk diperdagangkan. Ini semua menjadi dalil bahwa zakat wajib pada harta perniagaan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk menjadikan perniagaan itu sah atau wajib zakat, itu ada syarat-syaratnya. Jadi ada syarat selain daripada nisab dan haul. Jadi kalau nisab itu menjadi syarat pertama wajib terkena zakat perdagangan. Berapa nisab zakat perdagangan dikiaskan ke emas, dikiaskan ke emas. Dan di sini betul-betul harus dipahami bahwa zakat pada nisab itu kan ambang batas kapan terkena zakat pada jumlah benda yang kita perniagakan. Jadi di sini betul-betul harus dipahami Bapak Ibu, karena le macam orang ini. Jadi kan orang selama ini kalau berdagang, kalau orang berdagang, ada kalanya dia enggak menghitung modal awal. Makanya ketika dia hitung nisab, dia hanya menghitung hasil keuntungan. Nah, jadi gemukan ke titun atau ke 2 tun. Tapi yang dia hitung hanya hasil keuntungan. Ada kalanya tidak kena zakat. Nah, perlu diketahui nisab itu pada perdagangan itu syarat pertama terkena kewajiban zakat. Nisab pada perdagangan, pada barang yang diniagakan, yaitu termasuk
pada modal, ya, termasuk pada modal sekaligus barang yang berjalan, bahasa ekonominya aktiva lancar, ya, barang yang sedang berjalan, yang ada di tangan kita sedang berjalan untuk kita lakukan, ya, supaya laku, dan ditambah keuntungan. Itu yang menjadi hitungan nisab, nah, itu yang menjadi hitungan nisabnya. Contoh, kalau bapak memulai usaha, modalnya ini misal mau bangun toko untuk dagang, nah ini perlu diperhatikan dengan seksama. Otomatis biasanya kita membeli tanah dulu. Ini kalau kita normalnya, kita beli tanah 500 juta. Setelah itu kita buat toko 2 pintu. Untuk buat toko 2 pintu itu habis 500 juta ada. Nah, habis itu baru kita isi barang, kan? Kita isi barang untuk bisa memenuhi toko itu. Misal kita mau jualan barang kelontong, tanah sudah beli, toko sudah siap, lalu kita isi barang. Untuk isi barang habis 500 juta ada. Berarti semuanya 1,5 M. Nah, maka yang jadi modal yang mana? Yang dianggap modal untuk kita hitung nisab. Tanah tadi jadi modal tak? Itu tidak dihitung modal, karena itu aset yang tidak bergerak, hanya untuk menampung barang jualan. Sama seperti cerita tadi pertama. Jadi tanah itu tidak kena zakatnya, walaupun kita hitungnya kali 500 juta. Membuat toko 2 pintu 500 juta ada, ini pun tidak kena, tidak dihitung zakatnya, ya, karena itu juga menjadi aset yang tidak bergerak untuk menampung barang. Jadi yang kita mulai hitung bahwa nisab kita itu sampai atau tidak pada modal barang yang akan kita jual. Nah, berarti kalau pertama kali ngisi barang mungkin kali 500 juta, ditambah dengan keuntungan, karena barang itu kan kalau pertama-pertama jualan kan barang itu nanti ya dipajang, kita nunggu kapan laku segala macam kan, ditambah keuntungan. Sekarang nisab zakat perniagaan itu nisabnya adalah nisab emas, dikiaskan ke nisab emas, berarti 85 gram. 85 gram sekali sudah pernah bilang, yang dibagi 3 berarti sekitar 27 manyam atau 28 manyam. Kalau anggap 28 manyam, 1 manyam hari ini 1 juta, misal contoh minimal. Berarti kalau 28 manyam, apa ni 1 manyam, apa ni 1 juta. Oh, tenang tahu lah, agak mengkawin 1 manyam 1 juta. Jadi mengkawin ramai-ramai 1 juta. 1 manyam sekarang hampir 4 juta. Anggaplah 4 juta misal. Kali 28 manyam sekitar 70 jutaan lebih. 70 jutaan lebih. Nah, anggaplah 75 juta. Nah, sekarang modal kita saja 500 juta. Nah, ini yang perlu dipahami betul-betul nih, kasih tahu sama pedagang nih. Itu modal itu sudah dianggap nisab. Jadi begitu kita buka pertama dengan modal 500 juta, nyo kalau lebih nisab sudah lebih 7 kali lipat nih. Sudah 6 kali lipat dari nisab. Maka kalau benda yang kita jadikan modal dari awal sudah melebihi nisab, maka kita sudah mulai menghitung nisab dari awal tahun buka. Begitu. Dari awal tahun yang kita pakai modal kita sudah melebihi nisab, itu dari awal tahun itu sudah mulai dihitung nisab. Tinggal tunggu syarat yang
Dua, iaitu haul. Buka kedai 1 Januari, berapa modal selain daripada bangunan tadi dan tanah? Kalau tanah kita sewa, bangunan kita sewa, itu nak kena zakat, kerana itu bukan barang yang kita perniagakan, yang sekadar untuk memulai perniagaan saja. Nah, sekarang kita jualan 1 Muharram, karena hitungannya Hijriah sebenarnya. 1 Muharram kita mulai, tapi modal kita sudah 200 juta dari awal. Ya, jualan apa saja? Jualan ayam penyet, jualan nasi uduk, jualan apa saja, modal pun badum yang kita perdagangkan. Kalau kursi tak kena zakat, itu untuk duduk, bukan untuk diniagakan. Meja tak kena zakat, itu untuk makan, bukan untuk yang disebut modal pertama itu yang diniagakan. Yang jadi modal itu ya kalau kita jualan barang kelontong, barang-barangnya. Kalau kita jualan nasi, berarti mulai dari ayam pertama, nasinya, kemudian pokoknya yang diniagakan. Nah, yang dia memang laku dijual. Jangan hitung rice cookernya. Rice cookernya tak termasuk, karena rice cooker itu bukan barang niaga kita. Yang kita niagakan lah nasinya, makanannya misalnya. Ini di situ dulu. Nah, jadi dari awal kita sudah dihitung nisab. Buka 1 Muharram, launching, sudah ada papan bunga di mana-mana, kan sering orang tu papan bunga. Itu launchingnya 1 Muharram. Itu sudah hitung tu nisabnya. Tinggal tunggu haul. Ini syarat keduanya, yaitu haul. Menunggu haul. Begitu genap setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti ada syarat yang lain lagi, tapi nisab dan haul paling utama dulu. Ini yang perlu difahami dulu. Nah, selama ini orang mengira bahwa dari awal dia modalnya saja sudah mencapai nisab, tapi dia tidak hitung. Dia hitung keuntungan pertama, padahal dari awal tu nisabnya sudah sampai, tinggal tunggu haul. Nah, berbeda dengan orang yang jualannya atau perniagaannya awalnya tak sampai nisab, jadi modalnya kecil, modal padum mekat bursa. Berapa modal mekat bursa? Paling 500,000 atau 1 juta, tak sampai 70 juta. Di situ dia tak kena dulu, tak dihitung nisabnya. Di situ baru dihitung nisab ketika mencapai nisab, baik di tengah jalan ataupun di ujung tahun. Di tengah jalan kayak mana maksudnya? Begitu kita hitung modal pertama 1 juta, rupanya di tengah jalan alhamdulillah kita terus beli. Kan orang jualan tu kan memenuhi barangnya dulu tu, ya, penuhkan barangnya, dia isi kedainya. Di tengah jalan dia hitung semua aktiva yang lancar nih, dia hitung aset-aset yang ada nih. Rupanya di tengah jalan baru 6 bulan sudah melebihi ini nisab. Dari situlah mulai dihitung nisabnya. Begitu tentang nisab dan haul orang yang melakukan perdagangan. Tapi ada syarat lain Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, syarat lain yaitu niyatut tijarah halus syira. Jadi orang yang memiliki barang ini harus ada niat untuk diperdagangkan barang-barang yang dibelinya. Jadi dengan begitu, kalau dia membeli sesuatu tapi tidak ada niat untuk diperdagangkan, maka tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat. Bapak Ibu buat beli baju 1000 potong, kita beli baju 1000 potong.
1000 lembar kita beli baju. Kalau dihitung itu baju itu modalnya saja sudah 200 juta misal. Tapi rupanya kita tidak ada niat untuk menjualnya. Kita mempersiapkan baju itu untuk kita pakai sampai 25 tahun yang akan datang. Nyandingkat bangai urut. Walaupun terbena baca, tapi tidak ada niat kita perdagangkan. Baju itu kita taruh di lemari, satu-satu pakai. Kita beli untuk itu, tidak ada niat dagang, tidak ada niat kita berjual. Apakah baju itu terkena zakatnya? Jawabannya tidak. Ya. Tidak ada zakat pada sesuatu yang tidak diniatkan untuk diperdagangkan. Nah, kemudian kalau seandainya pertamanya tidak ada niat untuk berdagang, di awalnya tidak ada niat untuk berdagang, untuk diperdagangkan, tapi berubah niat itu di tengah jalan. Jadi udah beli baju tadi, kita rencananya tidak ada niat untuk kita perdagangkan, tapi di tengah jalan kita pikir-pikir, alah tu apa baju ni sebanyak ni, kita jual aja lah. Begitu niat itu muncul, disitulah mulai dihitung nisabnya, walaupun belum laku. Saya dipahami Bapak Ibu kan? Begitu muncul niat bahawa barang-barang itu mau kita jual, walaupun belum laku, itu sama kayak kita isi kedai tadi. Isi kedai itu pertama belum laku tu, tapi karena modal utamanya sudah melebihi nisab emas, itu dari situ sudah mulai dihitung nisab. Berarti dari itu mulai dihitung nisab dan tunggu haul. Jadi baju-baju itu begitu kita berubah niat ingin kita jual, maka pada baju-baju itu terkena nisabnya. Kalau dia melebihi nisab 85 gram emas atau sekitar 75 jutaan, maka hitunglah tanggalnya di kalender. Niat kita ingin jualan, hitung di situ, tunggu setahun baru terkena zakat untuk perniagaan tadi. Baik. Jadi banyak orang yang selama ini kadang-kadang tidak menghitung modal. Nah, sekarang kita mau bayar zakat, tapi kita dalam modal kita itu ada hutang. Rupanya bukan semuanya milik kita, ada hutangnya. Misal tadi mau beli barang pertama itu 500 juta, 300 juta berhutang. Berarti modal itu yang sisa 200 juta yang milik kita, yang 300 juta hutang. Maka hutang itu tak dihitung sebagai modal zakat. Jadi yang dihitung hanya yang murni milik kita saja, yang 200 juta. Yang 200 juta hanya kita beli sebagai nisab. Walaupun terkena juga, bukan sebagai nisab, sebagai penghitung zakat. Kalau 500 juta, 300 jutanya hutang, 200 juta sisa punya kita, memang milik kita. Kena nisab tak? Kena juga, karena nisabnya tadi ke nisab emas, yaitu 85 gram emas, berarti sekitar 75 jutaan. Tergantung berapa harga emas yang paling valid di saat itu. Baik. Berikutnya sedikit lagi. Jadi Bapak tadi yang syarat terakhir tu, itu betul-betul harus ada niat untuk didagangkan. Kalau tidak ada niat, Bapak punya rumah berapa biji? 10. Tapi semuanya tidak diniatkan untuk diperdagangkan. Diatur ni untuk anak pertama, ni anak kedua, ni anak ketiga. 10 rumah ubi raya. Kalau kita hitung modal untuk bangun rumah tu, itu 1,5M, 1-2M itu. Kena zakat enggak? Enggak, karena enggak ada niat diperdagangkan. Tapi begitu rumah itu
dibangun untuk kosan, rumah itu dibangun untuk kosan, jadi mau rencana dijadikan alat perniagaan, atau properti, kayak developer yang punya uang banyak, dia bangun satu komplek itu, ada sekitar 50 rumah. Dari awal dia bangun itu modalnya berapa dia bangun tu? Dia bangun mesti sampai 10M. Nyan 10M itu sudah sampai nisab. Jadi dari awal pembangunan sudah mulai dihitung tu. Walaupun belum laku. Nak bingung tak Pak? Enggak kan? Jadi itu yang hari ini orang agak kacau sedikit. Maksudnya kacau pikirannya, ni kiban dah hitung. Begitu langsung kita ada niat untuk kita perdagangkan, modal keluar, ini untuk kita jual nih properti rumah ni. Kita bisnis properti. Itu awal modal itu sudah terkena nisabnya, itu dah dihitung nisab. Walaupun belum laku. Begitu mulai laku satu persatu, itu nanti dihitung lagi ditambah dengan keuntungan. Jadi modal plus keuntungan kali 2,5%. Sekarang orang paling banyak kan punya kedai, toko misal, toko kelontong segala macamnya. Gimana cara hitung zakat ni? Pertama hitung dulu nisab. Udah sampai nisab enggak toko kita? Kita jualan macam-macam, beras ada, manok na, itik na, apa lagi, mandum na, boboh manok, bacut, macam-macam ada. Jualan barang-barang harian lah. Itu hitung dulu supaya kita tahu ni kena nisab pandak ni. Hitung modal waktu beli. Hitung pertamanya. Berarti semua yang kita isi itu berapa? Misal 200 juta tu isi barang tadi. Itu sudah berarti sudah kena nisab. Atau seperti tadi, awalnya tidak kena, tapi di tengah perjalanan kita lihat barang kita makin banyak. Kita hitung tu, ini modal yang beras udah sekian, ini sekian, ini sekian. Itu di situ sudah mulai terhitung nisab. Tunggu setahun, setelah kita pastikan ni kena nisab ni, tunggu setahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi aktiva lancar itu barang yang sedang beredar, yang tersisa, barang yang beredar yang tersisa, yang sudah laku tidak dihitung lagi barang itu sebagai zakat, cuma dihitung dari keuntungan dari lakunya saja. Jadi jangan pula yang laku-laku itu kita hitung semua berapa yang sudah laku segala macam. Itu yang laku itu nanti jadi keuntungan. Jadi hitungan zakat kedai adalah barang yang sedang berada dalam toko, dalam kedai, plus keuntungan, kurangi hutang. Kalau hutangnya kita berhutang sama orang, artinya modal kita hutang orang, itu kurangi dulu, lalu hasilnya baru dikali 2,5%. Menan cara menghitung zakat perdagangan. Jadi Bapak Ibu, permasalahan terakhir nih di sini disebutkan, itu yang dikeluarkan zakat, itu yang dikeluarkan barangnya atau qimahnya. Qimah itu taksiran harganya. Jadi para ulama juga membicarakan bahwa yang dikeluarkan zakatnya apakah barangnya. Misal kita jualan buah manok, grosir buah manok, Pak, penuh kedai dengan buah manok, itu waktu kita keluarkan zakat, yang kita keluarkan buah manoknya atau hasil kita hitung semua dengan kita uangkan nilainya. Di sini ada perdebatan para ulama. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, itu yang dikeluarkan itu adalah barangnya. Jadi kalau jualan ayam penyet, ayamnya keluarkan, ayam penyetnya keluarkan. Kalau jualan nasi, nasinya keluarkan. Dihitung 2,5% dari keseluruhan nasi yang ada. Jadi zakat itu menurut mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa yang dikeluarkan adalah qimahnya, nilai dari barang itu. Hitung semuanya, kalkulator hitung semuanya, modal-modal di dalam, baru keluarkan
2,5% dari nilai barang tersebut plus keuntungannya nanti.